Sebagai yang bertanggung jawab di garis terdepan dalam melindungi Indonesia, tentara memang selalu identik dengan kesan gagah dan berani. Wajar bila banyak anak kecil yang jika dewasa bercita-cita menjadi tentara. Nah, bicara tentang profesi ini, meskipun tentara terus disegani di kalangan masyarakat luas, masih banyak hal yang mengundang perasaan penasaran halayak umum tentang satuan ini. Utamanya tentang pangkat, jabatan, dan tanda kepangkatan TNI. Nah, untuk mengusir rasa penasaran tersebut, mari kita telusuri bersama hal-hal tadi dalam video kali ini, pangkat dan jabatan tentara nasional. Mulai dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, hingga Angkatan Udara. Sekarang mari kita masuk di pangkat pertama, yaitu Tamtama. Pangkat Tamtama ini merupakan pangkat paling rendah dalam satuan TNI. Di dalam pangkat ini ada dua golongan, yaitu Tamtama dan Tamtama Kepala, yang masing-masing terbagi atas 3 tingkatan. Jika tingkatan ini diurutkan berdasarkan yang paling rendah ke paling tinggi, maka tingkatannya itu seperti berikut. Pada tingkatan Tamtama, satuan TNI mengenal prajurit 2 dengan tanda kepangkatan 1 buah garis merah. Setelah itu, ada prajurit 1 dengan tanda kepangkatan 2 garis merah, dan prajurit kepala yang memiliki tanda kepangkatan 3 garis merah. Nah, di atas prajurit kepala, jenjang selanjutnya adalah Tamtama Kepala yang terdiri atas Kopral 2 dengan tanda kepangkatan 1 segitiga merah. Lalu Kopral 1 dengan tanda kepangkatan 2 segitiga merah. Dan yang paling tinggi adalah Kopral Kepala dengan tanda kepangkatan 3 segitiga merah. Pada tingkatan selanjutnya, TNI mengenal pangkat Bintara. Pada golongan Bintara, tingkat pertama dikenal sebagai Sersan 2 dengan tanda kepangkatan 1 segitiga kuning. Lalu, ada Sersan 1 dengan tanda kepangkatan 2 segitiga kuning. Setelah itu, ada Sersan Kepala dengan tanda kepangkatan 3 segitiga kuning. Dan yang terakhir, ada Sersan Mayor dengan tanda kepangkatan 4 segitiga kuning. Nah, setelah itu ada lagi golongan Bintara Tinggi yang terdiri atas Pembantu Letnan 2 dengan tanda kepangkatan 1 buah 2 segitiga kuning. Dan yang paling tinggi adalah Pembantu Letnan 1 dengan tanda kepangkatan 2 buah 2 segitiga kuning. Dalam menjalankan tugasnya, biasanya Bintara dipercayakan dalam mengambil tanggung jawab sebagai Babinsa atau Bintara Pembina Desa. Sekarang saatnya kita masuk ke tingkatan perwira yang dimulai dari perwira pertama atau PAMA. Dalam perwira pertama ini, TNI mengenal 3 tingkatan, yaitu Letnan 2 dengan tanda kepangkatan 1 garis berwarna kuning. Lalu, Letnan 1 dengan tanda kepangkatan 2 garis kuning. Dan yang paling tinggi adalah Kapten dengan tanda kepangkatan 3 garis kuning. Nah, untuk kamu yang berminat dalam berkarir di bidang militer, ternyata ada loh jenjang karir yang langsung pada tingkatan perwira pertama yang sedang kita bahas. Selanjutnya, kita masuk ke tingkatan perwira menengah. Pada golongan ini ada 3 tingkatan yang dikenal oleh TNI, yaitu Mayor dengan tanda kepangkatan 1 bunga berwarna emas, Letnan Kolonel dengan tanda kepangkatan 2 bunga berwarna emas, dan yang terakhir ada Kolonel dengan tanda kepangkatan 3 bunga berwarna emas. Dalam tingkatan pangkat ini, biasanya bagi mereka yang berhasil mencapai tingkatan Kolonel akan dipercayakan dengan tanggung jawab baru seperti menjadi Dandim atau Komandan Distrik Militer. Dandim ini merupakan pimpinan Satuan Komando Distrik Militer atau Kodim yang beroperasi di wilayah tingkat 2 seperti kota maupun kabupaten. Di golongan berikutnya ada perwira tinggi. Nah, dalam tingkatan ini ternyata ada hal unik dari pangkat militer, yaitu meskipun sama-sama memiliki 4 golongan dengan tanda kepangkatan yang mirip, tiap satuan seperti Angkatan Darat, Laut, dan Udara menyebut perwira tinggi mereka dengan sebutan yang berbeda. Pada tingkat pertama, TNI Angkatan Darat mengenal Brigadir Jenderal, TNI Angkatan Laut mengenal Laksamana Pertama, dan TNI Angkatan Udara mengenal Marsekal Pertama. Tingkat pertama ini memiliki tanda kepangkatan 1 bintang berwarna emas. Di tingkat selanjutnya, TNI Angkatan Darat mengenal Mayor Jenderal, TNI Angkatan Laut mengenal Laksamana Muda, dan TNI Angkatan Udara mengenal Marsekal Muda. Tanda kepangkatan pada tingkat ini adalah 2 bintang berwarna emas. Kemudian pada tingkat berikutnya, TNI Angkatan Darat mengenal Letnan Jenderal, TNI Angkatan Laut mengenal Laksamana Madya, dan TNI Angkatan Udara mengenal Marsekal Madya. Tanda kepangkatan bagi tingkatan ini adalah 3 bintang berwarna emas. Nah, selanjutnya ada tingkatan yang paling tinggi dalam golongan perwira tinggi. Di TNI Angkatan Darat,
tingkatan ini disebut dengan jenderal. Di TNI Angkatan Laut disebut dengan Laksamana. Dan di TNI Angkatan Udara disebut dengan Marsekal. Untuk tanda kepangkatannya, tingkat ini ditandai dengan 4 bintang berwarna emas. Nah, ternyata belum sampai di situ, Pop Gengs. Dari perwira tinggi, ternyata masih ada tanda kepangkatan lain dari TNI yang lebih tinggi dari jenderal, Laksamana maupun Marsekal, yaitu pangkat kehormatan yang memiliki tanda kepangkatan bintang 5. Berdasarkan sejarah negara kita ini, hanya ada 3 orang yang bisa mencapai pangkat kehormatan yang sekarang kita bahas. Karena pangkat kehormatan ini hanya diberikan bagi mereka yang memiliki jasa besar bagi Indonesia. Salah satu dari ketiga orang ini adalah mantan Presiden kedua Indonesia, yaitu Bapak Soeharto. Jenderal penguasa Orde Baru ini mendapatkan tanda kehormatan bintang 5 karena disebut-sebut berperan penting dalam keberhasilan 3 operasi militer Indonesia. Serangan umum 1 Maret 1949, Trikora tahun 1962, dan penumpasan G30S PKI pada tahun 1965. Meskipun banyak sejarawan yang menyanggah kisah pencapaian tersebut karena status Soeharto sebagai orang berkuasa saat itu. Setelah itu ada Jenderal Besar asal Magelang, Raden Sudirman, atau lebih dikenal sebagai Jenderal Sudirman yang dikenang atas perang gerilya dan berhasil memimpin dan menaklukkan pasukan sekutu dalam pertempuran bernama Palagan Ambarawa yang berlangsung di tahun 1949. Yang terakhir ada Abdul Haris Nasution, jenderal yang selamat dari peristiwa G30S. Penganugerahan tanda kehormatan bintang 5 diberikan pada Jenderal Nasution setelah beliau berperan aktif dan memimpin pasukan Siliwangi dalam menumpas pemberontakan PKI. Nah, bicara tentang pangkat tertinggi dalam militer ini, meskipun Indonesia hanya mengenal bintang 5 sebagai tanda kehormatan dan pencapaian militer tertinggi, namun ternyata ada juga Jenderal bintang 6. Tapi ini berlaku di Amerika Serikat dengan tokoh jenderal bintang 6, George Dewey dan John J. Pershing. Selain itu, George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat, juga dianggap sebagai jenderal bintang 6. Menurut kamu gimana nih? Apa Indonesia juga perlu mengeluarkan jenderal bintang 6?